Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Baik, di sini saya Imas Mintarsih akan mempresentasikan mengenai konsep dasar, aspek-aspek psikologis, dan isu-isu psikologi ARBK. Oke, kita simak sama-sama ya. Apa itu ARBK? Jadi, ARBK adalah anak dan remaja yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelijensi, dan emosi, sehingga membutuhkan pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi dalam dirinya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita menginjak pada konsep dasar nih. Anak dan remaja berkebutuhan khusus adalah anak dan remaja yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak dan remaja pada umumnya. Walaupun tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik, anak dan remaja dengan kebutuhan khusus merupakan anak dan remaja yang mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya. Adapun jenis-jenis anak dan remaja berkebutuhan khusus diantaranya yaitu: yang pertama ada autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan otak pada anak dan remaja. Artian remaja adalah gangguan ini sudah ada sejak seseorang berusia anak-anak atau bahkan lebih muda lagi. Jika seseorang secara tiba-tiba mengalami gangguan pada komunikasi, perilaku sosial ketika masa remaja akhir atau dewasa bukanlah disebut autisme. Gangguan autisme berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya, sehingga perilaku hubungan dengan orang lain menjadi terganggu. Sedangkan gejala-gejala yang dialami mulai terlihat sebelum anak berusia 3 tahun, dan pada autistic infantile, gejala sudah muncul sejak lahir. Ketika anak autis menginjak masa remaja, banyak terjadi perubahan dalam dirinya. Seperti perkembangan kognitifnya sudah mulai berkembang dan sudah memiliki kemampuan dalam berpikir secara logis. Masalah yang dialami anak ataupun remaja autis diantaranya yaitu kesulitan dalam berkomunikasi dan hanya dapat berbahasa nonverbal, sulit dalam interaksi sosial, gangguan dalam berperilaku, dan gangguan emosi. Selanjutnya yang kedua yaitu anak dan remaja berbakat. Anak dan remaja berbakat adalah anak ataupun remaja yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi yang memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum. Anak dan remaja berbakat mempunyai kebutuhan khusus karena kelebihannya sehingga membutuhkan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan belajarnya, atau disebut dengan pendidikan berdiferensiasi agar mencapai perkembangan yang optimal. Selanjutnya, yang ketiga ada hiperaktif. Dari pernyataan para ahli dapat disimpulkan bahwasanya anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian yang disebabkan kerusakan kecil pada sistem saraf pusat dan otak, sehingga rentang konsentrasi penderita menjadi sangat pendek dan sulit dikendalikan. Anak hiperaktif cenderung lebih banyak gerak, bahkan dalam keadaan yang membuat mereka bersikap tenang pun, mereka juga mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi. Meskipun gangguan ini menyerang pada masa kanak-kanak, gejala yang ditimbulkan dapat menetap hingga masa remaja dan dewasa. Selanjutnya, yang keempat, ADHD atau disebut dengan gangguan Attention Deficit Hyperactivity. Menurut Nevitt pada tahun 2005 adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan aktivitas motorik berlebih dan ketidakmampuan untuk memfokuskan perhatian.
ADHD sering disamakan dengan anak hiperaktif. Namun keduanya berbeda, tidak semua anak yang hiperaktif mengalami ADHD, tetapi anak yang mengalami ADHD pasti hiperaktif. Tapi, walaupun gangguan ini menyerang pada masa kanak-kanak, gejala yang ditimbulkan dapat menetap hingga masa remaja dan dewasa. Yang terakhir, yaitu kesulitan belajar. Menurut Mulyadi, tahun 2010, kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Anak dan remaja kesulitan belajar dibedakan menjadi beberapa, di antaranya yaitu pertama ada kekacauan belajar atau disebut dengan learning disorder, yaitu kondisi di mana proses belajar individu terganggu karena adanya respon yang saling bertentangan. Yang kedua ada gangguan belajar atau disebut dengan learning dysfunction, yaitu keadaan di mana proses belajar seseorang tidak berfungsi dengan baik walaupun seseorang tidak memperlihatkan keabnormalan mentalnya, terganggunya alat indera ataupun gangguan psikologis lainnya yang dialami. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kurang berprestasi atau underachiever. Seorang siswa sebenarnya mempunyai kemampuan intelektual tergolong di atas normal, tapi prestasi belajarnya yang tergolong rendah. Selanjutnya yaitu lambat dalam proses belajar atau slow learner, yaitu seorang siswa yang kemampuan dalam proses belajarnya tergolong lambat, sehingga siswa membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan siswa lain yang memiliki kemampuan dalam proses belajar ke taraf potensi intelektual yang sama. Dan yang terakhir yaitu ketidakmampuan dalam belajar atau disebut dengan learning disabilities, yaitu keadaan di mana seorang siswa tidak mampu belajar sehingga mengakibatkan hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada aspek-aspek anak dan remaja berkebutuhan khusus. Adapun aspek-aspek anak dan remaja berkebutuhan khusus diantaranya yaitu yang pertama ada aspek fisik atau motorik, yaitu terjadi kerusakan neurologis, ortopedis, leukemia, dan gangguan perkembangan. Contohnya seperti cerebral palsy dan polio. Selanjutnya yang kedua ada aspek gangguan kognitif, yaitu meliputi perilaku manusia, memiliki hubungan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, dan penyelesaian masalah. Contoh, pada anak ataupun remaja yang mengalami gangguan tunanetra, mereka mengalami keterbatasan dalam menerima stimulus melalui indera penglihatan. Maka guru ataupun orang tua bertanggung jawab dalam proses pembelajaran agar anak dan remaja dapat berkembang secara optimal, salah satunya dengan membantu memanfaatkan indera lainnya untuk menerima rangsangan. Contoh lainnya seperti retardasi mental. Selanjutnya ada aspek bahasa dan bicara, yaitu gangguan pada bahasa lisan mengenai kefasihan berbicara dan bahasa yang disampaikan, misalnya salah mengucapkan bunyi-bunyi tertentu, gagap, atau pola sintaksis yang abnormal. Selanjutnya ada aspek pendengaran, yaitu terjadi kelainan sensori pada pendengaran, contohnya seperti tunarungu. Selanjutnya ada aspek penglihatan, yaitu terdapat kelainan pada sensori penglihatan seperti contohnya cacat penglihatan. Dan yang terakhir ada aspek sosial emosi, yaitu mereka mengalami sulit dalam bersosialisasi ataupun menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Dan kondisi emosi dan perilaku muncul pada waktu tertentu sehingga dapat mengganggu dalam proses pembelajaran. Gangguan emosi meliputi mempertahankan perhatian, regulasi, emosi, menginstruksi, hubungan sosial, dan kognisi sosial. Contohnya seperti melakukan perilaku yang menyimpang atau disebut dengan tunalaras. Nah, oke teman-teman, selanjutnya yang terakhir mengenai isu-isu psikologi anak dan remaja berkebutuhan khusus.
Yang pertama mengenai anak berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu. Secara umum yang sebenarnya membedakan antara anak tunarungu dan anak normal adalah kemampuan mendengarnya. Kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan bahasa sebenarnya tidak mempunyai perbedaan jika sejak usia dini sudah terekspos dengan bahasa. Tetapi sayangnya karena anak tunarungu tidak bisa mendengarkan apa yang orang lain sampaikan, sehingga menjadi masalah utama bagi anak tunarungu, serta kemampuannya tidak terasah dan tidak berkembang dengan baik. Hal ini kemudian mempengaruhi kemampuan sosial anak yang cenderung sulit untuk memulai komunikasi dengan teman-temannya yang tidak memiliki ketunarunguan. Selanjutnya mengenai pengalaman remaja putri berkebutuhan khusus atau disebut dengan retardasi mental dalam menghadapi menstruasi di SLBN Bantul. Partisipan yang merupakan remaja dengan retardasi mental merasakan perubahan fisik dan psikologisnya sebagaimana yang dirasakan oleh remaja pada umumnya. Nah, oke teman-teman, ternyata udah di slide terakhir nih. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai konsep dasar, aspek psikologis, dan isu-isu psikologi ARBK. Semoga bisa dipahami dan dicerna dengan baik ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.